Shalom Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Ini adalah hari ke-5 di mana kita menyambut datangnya peringatan akan turunnya Roh Kudus dalam Pentakosta. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, tetaplah setia untuk kita menyambut dan menantikan akan peringatan akan turunnya Roh Kudus dalam kehidupan bergereja. Dan oleh karena itu mari kita bersama-sama menyambut kedatangannya dengan kita bergumul akrab dengan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Biarlah Engkau akan menolong kami melalui bacaan firman dan perenungan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan di lingkup klasis Purwokerto ini, sehingga di dalam perenungan firman yang benar maka kami boleh menjadi orang-orang yang berpadanan hidupnya dengan Alkitab, firman Tuhan yang hidup. Kami memohon Roh-Mu yang kudus yang telah ada bagi kami untuk menuntun kami di dalam kami belajar firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, bacaan firman Tuhan kita saat ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada surat Rasul Paulus kepada Titus. Titus adalah salah satu anak rohani daripada Rasul Paulus yang diutus untuk mengerjakan menjadi pemimpin di sebuah gereja yang telah dirintis pembangunannya oleh Paulus. Mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita membaca surat Paulus kepada Titus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup yang tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberikan tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, itu demikian pembacaan firman Tuhan kita. Hari ini kita akan menggumuli firman Tuhan itu di dalam terang tema bukan sekedar syarat. Renungan yang ditulis oleh Penatua Yohana Keisha, calon pendeta dari Gereja Kristen Indonesia Purworejo. Konon katanya mencari pemimpin di dalam Gereja Kristen Indonesia itu merupakan sebuah hal yang sulit. Ini bukan hanya tentang mencari penatua, tetapi juga pemimpin-pemimpin di berbagai badan pelayan seperti di dalam komisi, kepanitiaan, dan sebagainya. Alasannya beragam, mulai daripada kesibukan masing-masing orang, atau perasaan tidak mampu, tidak layak, ataupun tidak tertarik berperan serta menjadi pemimpin di dalam gereja.
Padahal peran pemimpin gereja sangat dibutuhkan. Pergumulan mencari pemimpin di dalam jemaat ternyata juga dihadapi oleh Titus. Di dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus meminta kepada anaknya Titus untuk mengangkat pemimpin-pemimpin jemaat di setiap kota. Ini sangat penting, mengingat bahwa banyak orang-orang hidup tidak tertib di dalam jemaat. Oleh karena itu, diperlukanlah pemimpin-pemimpin yang dapat menunjukkan kehidupan yang menjadi teladan dan mampu memfasilitasi pertumbuhan kehidupan spiritualitas jemaat. Untuk itu, maka ada sederet syarat-syarat yang disebutkan oleh Rasul Paulus sebagai cara untuk memilih pemimpin-pemimpin itu. Mereka haruslah orang-orang yang tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, bukan orang serakah, melainkan suka memberikan tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai dirinya dan berpegang kepada perkataan-perkataan yang benar sesuai dengan ajaran-ajaran yang sehat. Itulah yang tertulis di dalam ayat 7-9. Selain itu juga ada syarat tambahan. Keluarganya pun tidaklah menjadi batu sandungan, hanya mempunyai satu orang istri saja, dan anak-anak adalah anak-anak yang hidup di dalam iman dan tidak bercacat di dalam perilaku. Nah, jika kita melihat syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam surat Titus itu, maka bukanlah sebenarnya semua itu adalah sebuah syarat yang umum yang harusnya dimiliki oleh semua orang Kristen. Semua itu bukan syarat hanya sekedar untuk mencari penatua, melainkan itulah pola hidup Kristen yang harusnya dimiliki oleh orang Kristen dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya, sekalipun seorang tidak sedang menjabat di dalam sebuah jabatan pemimpin gereja, maka seorang Kristen harus tetap berjuang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Saudara, jika demikian, maka bukankah sebenarnya persiapan pemimpin gereja dimulai bukan pada saat pembinaan kepemimpinan atau pembinaan penatua atau calon penatua dan pembinaan badan pelayan diselenggarakan oleh gereja, melainkan justru dimulai persiapan menjadi seorang pemimpin adalah di dalam kehidupan kekristenan kita yang kita jalani sehari-hari. Jika kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang dapat melayani jemaat Tuhan, maka mulailah dengan kita hidup membangun nilai-nilai kekristenan di dalam keseharian kita, secara khusus di dalam keluarga kita. Bahkan jika kita melakukannya, kita bukan hanya sekedar mempersiapkan pemimpin-pemimpin berkualitas untuk gereja Tuhan, tetapi juga untuk lingkup-lingkup kehidupan yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri, bukan hanya untuk menjadi pemimpin gereja, tetapi mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang memang menghidupi kekristenan kita dengan baik. Seorang Kristen tentunya tidak hidup keluar daripada syarat-syarat itu. Sebenarnya itu merupakan syarat yang umum yang harusnya dimiliki. Dan ketika pada waktunya, pada rencananya Tuhan, datanglah hamba-hamba Tuhan mengundang kita terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja, baik sebagai penatua, baik sebagai pemimpin di dalam komisi, baik di dalam badan-badan pelayanan yang lain, maka kita dapat berkata, saya sudah menyiapkan diri saya sebagai seorang Kristen, dan tidak ada lagi sebuah sanggahan ataupun sebuah rintangan untuk saya memainkan kesempatan sebagai pemimpin di aras yang lebih luas lagi. Kalau saya sudah berhasil melaksanakan kepemimpinan Kristen di dalam diri saya, di tengah-tengah keluarga saya, maka saya yakin dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus, maka saya juga mampu untuk bisa mengerjakan kepemimpinan di dalam lingkup jemaat ataupun lingkup-lingkup yang lebih luas.
Maka tidak ada alasan lagi, wah saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak layak, saya nggak memenuhi syarat-syarat. Perjuangan memenuhi syarat-syarat kepenatuaan atau pemimpin gereja, sekali lagi melalui renungan ini dimulai dengan bagaimana kita menghargai kehidupan kekristenan kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang hidup sebagai pendamai, suka membagi, suka memberikan tumpangan, suka menyatakan kasih, dapat mengendalikan diri? Kalau semua itu sudah kita lakukan, maka kita bisakah menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga kita, di mana kita mengendalikan diri, hanya memiliki satu istri ataupun satu suami, hidup di dalam damai dengan suami atau istri, dan juga menuntun anak-anak kita beriman kepada Tuhan, dan juga boleh menuntun anak-anak kita memiliki sikap mentalitas yang baik. Maka kalau itu semua sudah terjalankan dalam kehidupan kita, tidak ada sebenarnya sebuah syarat yang begitu berat sehingga kita mengatakan kita tidak layak untuk menjadi pemimpin di dalam gerejanya. Tuhanlah yang memampukan, Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang baik dan menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dalam kehidupan gereja. Bukan sekedar syarat, tetapi merupakan panggilan yang harus kita kerjakan sebagai seorang Kristen. Inilah firman untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam bacaan firman yang telah kami gumuli saat ini, Tuhan memerintahkan anak-anak-Mu untuk bisa menyiapkan para pemimpin gereja. Tuhan melalui Rasul Paulus memerintahkan kepada Titus mempersiapkan pemimpin-pemimpin gereja dengan berbagai macam syarat. Sesungguhnya syarat itu bukanlah merupakan sebuah syarat yang khusus hanya untuk pejabat. Sesungguhnya seorang Kristen juga harus menghidupi kehidupan yang demikian. Dapat mengendalikan diri, dapat menyatakan kasih, dapat memimpin kehidupan orang lain dalam keluarganya yang terdekat. Maka dengan demikian tidak ada sebenarnya sebuah syarat yang begitu berat. Sebenarnya itu merupakan sebuah panggilan kekristenan kami satu persatu. Nah, dengan demikian maka kami boleh mengingat akan untuk apa kami jadi orang Kristen. Hanya menikmati keselamatankah? Kami boleh diselamatkan, tetapi kami juga harus hidup sebagaimana orang-orang yang telah diselamatkan. Dan sebagaimana orang yang telah diselamatkan, maka kami juga pada waktunya, pada rencananya Tuhan akan dipakai Tuhan menjadi alat, baik sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja, sebagai penatua, ataupun dalam pemimpin-pemimpin komisi yang lain. Kami akan mampu melaksanakan tugas pelayanan kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk perenungan pada saat ini. Kiranya firman-Mu boleh kami laksanakan dalam kehidupan ini. Amin. Demikian persekutuan perenungan harian kita saat ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Amin.